Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak Indonesia. Saya HM Nafsar, guru SMA Negeri 9 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, calon guru penggerak Angkatan 8. Izinkan saya menyampaikan sekaligus pengimbasan kepada teman-teman guru di SMA Negeri 9 Goa tentang budaya positif. Adapun budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. 2. Teori restitusi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Bapak guru yang hebat, izinkan saya mempresentasikan tentang budaya positif sebagai pengantar bahwa budaya positif ini sangat dibutuhkan di sekolah kita ini, baik itu di kelas, lebih-lebih di sekolah, sehingga nantinya kita harapkan akan tercipta budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, jadi aksi nyata modul 1/4 adalah budaya positif. Sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Nafsar SMA Negeri 9 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon Bapak dan Ibu diperhatikan dulu sebagai pengantar. Bapak dan Ibu mungkin punya motor atau punya mobil atau kendaraan. Kira-kira kalau saya menguji kemampuan numerasi Bapak dan Ibu, kira-kira mobil yang Bapak Ibu miliki itu diparkir di nomor berapa? Berapa? 20. Berapa? Kalau dia di 8. Ya. Jadi ada murah. Oke? 8. Oke, silakan diulang. Ya, saya tidak menjawab Bapak Ibu. Ya, ini kemampuan numerasi Bapak Ibu. Selanjutnya, ini sebenarnya ada pengantarnya, literasi. Tapi saya persingkat saja Bapak dan Ibu. Apakah mobil ini mau ke Bandung atau mau ke Surabaya? Oh iya, oke. Sekali lagi saya
Ya. Setujukah atau tidak setujukah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, ya. Pasti kita setuju. Kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa topik yang akan kita eksplorasi sebentar. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, kita tadi menjawab pertanyaan pemantik, maka kita paham dulu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya. Yang pertama dulu kita lihat dulu perubahan paradigma. Ketika Bapak dan Ibu ya ini mengepakkan tangannya, jadi dari situ kita lakukan. Nah, ada A dan B. Ya, Anda dan teman Anda. Suami kelas dari kertas saya siapkan sisi itu pada Ibu. Tuliskan benda sesuatu yang sangat bermanja buat Anda. Kemudian letakkan salah satu Anda dan genggam benda. Ya. Kemudian teman B Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar tangan Anda bisa terbuka. Mengenai perubahan paradigma teori kontrol Jadi anggapan kita selama ini menganggap bahwa guru bisa mengontrol siswa atau murid. Itu anggapan kita ya. Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu anggapan kita ya. Kita menganggap bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, berikutnya kita menganggap bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai
Ya. Nah, kita lihat bagaimana dengan teorinya, teori yang ya. Ini jawabannya. Ya. Respon, stimulus. Jadi pusatnya begini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan yang sama. Itu anggapan kita selama ini. Tetapi secara ilmu pengetahuan, secara teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Apakah itu tujuan baik ataupun tujuan jahat? Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu anggapan kita. Tapi pada kenyataannya, secara ilmu pengetahuan, bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Itu pendapat kita, karena kita sebagai guru biasa seperti itu, tetapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita bujuk tidak menggunakan pemaksaan. Nah, ternyata menurut teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus, kerjasama dan kesepakatan itu membuat pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian selama ini kita mengambil yang penting kita berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol mengatakan bahwa mengatakan bahwa model berpikir itu adalah menang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sebenarnya teori dari Dr. William Glasser ya, tentang teori kontrol. Jadi beliau sudah menguji bahwa apa yang asumsi umum mengatakan seperti itu, ternyata secara diteliti tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah disiplin itu. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya belajar. Makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu pendapatnya Socrates dan Plato, salah seorang ahli filsafat di zaman Yunani kuno. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, padahal tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, kalau kita bicara nilai-nilai universal adalah nilai-nilai kebaikan yang berlaku untuk semua manusia. Tidak terikat pada budaya, agama, etnis, apa dan sebagainya. Apa nilai-nilai itu? Ada nilai-nilai yang baik. Kalau kita kembali kepada kurikulum Merdeka, bahwa nilai-nilai kebaikan yang ditawarkan kepada kita adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Sekarang kita lihat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini kita pasti berada di dalam keadaan seperti ini. Karena kita adalah pengajar, kita akan berhadapan dengan siswa kita yang tentu banyak persoalan yang mereka hadapi. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia berperilaku itu? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang bersifat eksternal. Biasanya berpendapat apa yang akan terjadi apabila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pembahasan materi yang dipaparkan kemarin, ada yang menarik buat saya untuk dibahas, yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai penambah masalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pengontrol. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima itu yang menarik buat saya adalah ketika kita sebagai seorang guru menjadi tipe manajer, berarti kita bisa memimpin anak-anak dan mengontrol anak-anak. Demikian, terima kasih. Jadi setelah kita mengikuti materi tentang pengimbasan budaya positif kemarin yang telah Bapak Aji sampaikan, ada beberapa materi, tapi yang paling berkesan bagi kami sebagai seorang guru adalah bagaimana ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama itu kan ada kita sebagai guru sebagai penghukum. Kemudian ini yang banyak yang terjadi di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, kita sebagai pembuat masalah, di mana di sini siswa kita buat sebagai supaya dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan, tapi ini ada imbasnya yang kurang baik terhadap siswa. Yang ketiga, kita berposisi sebagai teman, tapi kalau posisi ini ya rawannya teman akan terlalu dekat dengan guru. Ada imbas-imbas lain yang bermasalah. Kemudian yang keempat, kita berposisi sebagai pemantau atau pengawas. Dan yang paling menarik adalah yang kelima, kita berposisi sebagai manajer. Di mana di sini kita berharap siswa mampu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia perbuat. Ya, sekian mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Ya, terima kasih nak. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita barangkali kesempatan untuk memimpin yang pertama saya akan selanjutnya. Kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran, Bapak Yasin, baik-baiknya kita membaca dalam tadi. Sebelum pembelajaran dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perlu kita ketahui tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selama ini, ketika pembelajaran dimulai, Bapak dan Ibu guru membuat kesepakatan dengan Anda apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, itulah apa-apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, itulah yang disebut dengan peraturan kelas. Artinya seluruh siswa harus mengikuti aturan tersebut. Oke? Sedangkan keyakinan kelas adalah aturan yang dibangun dari Anda sendiri.
peraturan yang muncul dari Anda sendiri, bukan dari saya, tapi kesepakatan yang Anda buat sendiri. Sehingga kalau ada konsekuensinya, kembali kepada Anda, bukan kepada saya. Oke. Nah, Bapak akan mengikat tasdif ini, yaitu peraturan yang ada di sekolah kita ini mungkin bisa dituliskan minimal 2, apa yang Anda tahu ya. Ya, betul tadi tidak boleh ya. Biar 2 saja atau berapa? Anda tahu. Tulis saja tadi. Ya, oke. Dulu berapa 2 atau berapa? Kalau 1 pun minimal 1 ya, maksimal 5. Boleh naik HP, tidak boleh merokok apa saja gitu ya. Sudah? Ya, silakan di atas ditempel, nanti menempel di sini ya. Sudah, biar 2 saja. Di sini ya. Empat. Iya. Ya, kasih tahu ya. Oke. Ya, jadi inilah peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati di kelas ini. Ya, nanti kita akan membacakan. Nah, sekarang kita akan lihat keyakinan di kelas kita, yaitu terkait dengan apa yang harus kita lakukan di kelas, dan terkait dengan yang tidak boleh lakukan itu ya. Jawab apa ya? Ya, silakan ditempel ya. Oh, sana iya.
yang kita sepakati tentang keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas mungkin satu orang diminta satu orang ke depan membacakan ini. Ya. Yang mana tadi yang termasuk peraturan kelas? Jadi salah satu peraturan di kelas kita antara lain tidak boleh main HP dan tidak boleh tidur saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke, makasih nak. Jadi yang sekarang kita lihat mengenai keyakinan yang ada di kelas kita. Ini satu orang di antaranya. Sama nama tanah? Oh, betul ya. Ada. Yang mana situ keyakinan kelas? Oke, makasih nak. Kira inilah yang perlu kita bangun di kelas ini, yaitu rasa yang pertama adalah rasa berdisiplin, memiliki tanggung jawab, ya apa namanya, beretika, jujur dan amanah. Setelah ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya ucapkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadijah Reskiawati dari kelas 12 MIPA 6 dengan materi peraturan kelas dan keyakinan kelas yang telah disampaikan oleh Bapak. Kami akhirnya bisa mengerti dan memahami perbedaan dari keduanya dan mudah-mudahan kami bisa mempraktekannya di kelas dengan baik. Saya atas nama Nurfatir Rahmat dari kelas 12 MIPA 6. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini sangat bermanfaat bagi kami sekelas. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.